Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Jember, masih bersama saya Nija Madi dan masih bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Ibu Deborah Krisnawati. Ya Ibu, menarik sekali. Saya jadi banyak tahu, pemirsa juga sudah banyak tahu sekarang tentang sejarah kesenian tak butaan, berikut filosofinya sehingga menjadi layak menjadi kesenian yang bisa didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda di Kabupaten Jember. Nah, bicara tentang kesenian Jember kan banyak sekali ya Ibu ya, tidak hanya tak butaan. Nah, ke depan apa nih yang sudah dibidik oleh Dinas Pariwisata untuk akhirnya juga ikut akan didaftarkan? Didaftarkan banyak sekali. Jadi warisan budaya tak benda ini karena memang warisan itu, budaya itu sudah hidup di masyarakat sejak lama. Jadi kalau budaya itu masih budaya-budaya yang baru, tidak bisa belum kita layak catatkan sebagai warisan budaya tak benda. Maupun warisan budaya benda, kita ada warisan budaya itu ada yang bersifat benda dan ada yang bersifat tak benda. Kita ngomong tak benda aja ya. Boleh. Jadi kalau yang tak benda ini selain berupa ritual atau ritus, juga berupa istilahnya catatan-catatan lisan, juga bisa berupa makanan-makanan ini juga bisa makanan ke dalamnya ya. Masuk. Jadi makanan-makanan tradisi kita yang akan kembangkan nanti suar-suwir. Oke, sebagai makanan khas Kabupaten Jember. Makanan khas Kabupaten Jember kita akan kembangkan suar-suwirnya. Terus juga wedang cor. Nah sangat familiar sekali. Jember kan gitu ya, wedang cor Jember, suar-suwir Jember. Kenapa harus kita beri label Jember? Memang itu yang di Jember. Orisinil dari jelas Jember. Beda. Kemudian untuk seninya ini Mbak, seni di Jember ini luar biasa yang sejak dulu ada. Macan kaduknya. Macan kaduk. Nah ini juga sangat ikonik harus kita sekali. angkat. Nah, tapi yang khas Jember yang seperti apa? Karena ada yang berbeda juga. Nah ini karena kita mengajukan warisan budaya ini harus ada penelitian dulu memang. Jadi kita memang menggandeng FIB, Fakultas Ilmu Budaya, kita untuk mengkaji seperti apa ini, cocok tidak, berapa tahun sudah dia hidup di masyarakat. Ini harus kita kaji dulu. Secara ilmiah. Secara ilmiahnya ada. Jadi selain itu nanti juga seperti apa lengger Jember. Itu yang perlu kita angkat juga. Ludruk Jember juga berbeda dengan ludruk yang lain kan gitu. Nah ini yang perlu kita kaji, kita telaah sehingga kita ajukan itu kalau kita ajukan terus gagal itu kan tidak enak. Jadi kita ajukan itu betul-betul yang sudah fix. Sudah fix. Iya, kita mau melangkah ya secepatnya sih bisanya. Dan kita sudah awali, kita bareng-bareng kerja untuk mencatatkan supaya nggak hilang. Supaya nggak hilang dan tidak diklaim oleh daerah lain. Nah, termasuk patrol loh. Termasuk musik patrol. Patrol di luar biasa Jember punya, banyak sekali patrol. Nah ini dia yang sangat ikonik sekali dan cukup membanggakan bahwa seniman-seniman di Jember ini ternyata punya orisinalitas dan juga kreativitas yang ternyata sangat luar biasa sekali. Gitu. Patrol Jember berbeda dengan patrol dari Madura, walaupun sama patrolnya. Alatnya mungkin sama, tapi mungkin cara kita memukul atau mungkin serulingnya atau mungkin juga ininya berbeda. Nah ini yang perlu kita teliti juga. Saya gini, ini apa yang bikin beda gitu. Tapi kenapa ketika mereka maju lomba-lomba, jadi menang loh kita. Meskipun di daerah lain ada kesenian yang serupa, tapi di Jember punya ciri khas sendiri yang membuatnya berbeda dari daerah lain. Keunikan inilah yang membuat bisa kita masukkan sebagai warisan budaya. Kasih bocoran dan Bu ke depan dari berbagai beberapa tadi yang disebutkan yang sebenarnya semuanya rasanya layak gitu ya. Tapi mungkin yang akan lebih menjadi prioritas untuk menyusul kakaknya tak butaan ini. Untuk menyusul itu nanti yang kita segera ini makanan itu tadi suar-suwir. Terus ritusnya, itunya ritus kadisah ini yang kita usulkan. Kemudian juga kita sedang penelitian terhadap patrol, terhadap jemblung, dan terhadap serandul. Sedang kita kembangkan. Nah, kita sebagai masyarakat di Kabupaten Jember hanya bisa mendukung gitu. Dan pastinya masyarakat juga dibutuhkan ini Bu, peran sertanya. Apa ini Bu kira-kira yang bisa dilakukan masyarakat Jember untuk membantu Kabupaten Jember untuk melestarikan kebudayaannya dan juga agar nanti kebudayaan ini bisa lebih dikenal lagi gitu. Iya. Yang perlu kita kembangkan, jangan latah. Jangan latah. Jadi
arus informasi di dunia yang digital yang terbuka seperti ini, kita ini gampang sekali terpengaruh. Jadi kalau kita punya kepribadian yang kuat, jangan latah. Marilah kita tetap pegang. Kita cintai Jember itu, kita kenal dulu. Kenal sopo sih Jember, apa itu Jember, mengapa Jember dan sebagainya. Setelah kita kenal lahir batinnya, kita kenal, baru kita akan mengerti bagaimana harus bertindak untuk Jember. Ya, termasuk seni budayanya. Karena akar budaya Jember ini jangan sampai hilang. Pentah Madura macut ya cabenare kudu kebenak kana sing budaya daerah utara. Kagem para piyantun ingkang wonten daerah Ambulu, Wuluan. Nah, monggo para putra dipun ajari ngendika mawi basa Jawi. Sangat luar biasa sekali. Iya. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Jember tidak bisa menafikan kalau kita di sini adalah dua budaya besar yang sangat berpengaruh. Ada Madura di daerah Jember bagian utara, ada Jawa yang kental di daerah Jember bagian selatan. Keduanya ini sebenarnya kalau boleh dibilang ini bisa saling mempengaruhi, yang bisa membawa pengaruh buruk atau justru ini menjadi sebuah kekayaan yang buat Jember harus dirawat dan dikelola dengan baik, Ibu. Jember yang harus dirawat dan dikelola dengan baik. Karena Jember ini adalah taman yang indah. Jadi taman yang indah dengan berbagai bunga, dengan berbagai suku. Ada merah, putih, kuning, hijau, biru dan sebagainya dan sebagainya. Ini bukan menjadi harus diseragamkan. Tidak, bukan keseragaman yang indah, tapi sebuah taman yang indah yang mekar bersama-sama dengan keharuman yang berbeda, tapi membuat Jember semakin semarak dan diamond ini bersinar. Oke, sangat setuju sekali bahwa kesenian itu adalah filosofinya adalah yang beragam, berwarna-warni, tidak harus sama. Untuk bisa menciptakan keindahan memang dibutuhkan banyak warna. Gitu. Nah, mungkin terakhir Ibu yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Jember terkait bagaimana kita harus tetap optimis, kemudian kita juga sebagai masyarakat Jember tidak kehilangan akar budaya kita, dan terbukti dengan akar budaya kita juga bisa dengan bangga mengidentifikasikan saya wong Jember. Gitu. Jember ya. Silakan Ibu. Nah, ini adik-adik, teman-teman, saudara-saudara, pecinta Jember dan orang Jember. Kita memang mencintai Jember dari lahir batin kita untuk Jember. Maka dari itu mari kita tetap jaga. Kita pikirkan Jember. Kita rasakan hidup yang nikmat di Jember. Kita tumbuh bersama di Jember. Dan yang paling penting, jangan latah meniru apapun yang berbeda sehingga membunuh tatanan yang sudah ada di Jember dengan baik. Terus juga merusak lingkungan, janganlah sampai. Mari kita rawat, semuanya kita rawat, seni budayanya kita rawat, tatanan kehidupan yang sudah sekarang tertata rapi lagi kita istilahnya kita lestarikan bersama. Tetap hidup gotong royong, saling menolong. Dan yang punya peradaban, punya budaya itu hanya manusia. Jember milik manusia, banyak manusia yang hidup bersama-sama. Rukun dalam persaudaraan. Salam cinta Jember. Luar biasa sekali, setuju sekali. Salam cinta Jember, karena dengan cinta membuat apapun menjadi lebih indah. Bergetar apapun itu, dengan kesenian juga, dengan tradisi juga membuat semuanya lebih indah. Luar biasa sekali Bu Deborah, semoga saja kehadiran di studio KJTV pada malam hari ini menjadikan suasana lebih indah juga. Dan menebarkan banyak cinta buat masyarakat di Kabupaten Jember. Pemirsa, akhirnya saya Jamadi dan bintang tamu saya Ibu Deborah pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Jember berikutnya. Salam cinta. Salam cinta.